PJJ, pembelajaran jarak jauh, transmisi manual, pertemuan terakhir. Seperti apa? Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pembelajaran jarak jauh pada mapel PSPTKR ya, sasis pada materi transmisi manual. Di sini kita akan fokus pada perbaikan pemeriksaan pada komponen-komponen transmisi manual. Sebelumnya di video pembelajaran jarak jauh Pak Guru yang sudah minggu lalu sebelum ujian ya, kalian sudah mempelajari diagnosa pada per komponennya. Sekarang lebih spesifik ya kepada bagian transmisi manual yang perlu diperiksa dan perlu diganti dengan cara pengukuran. Oke. Yang pertama, pemeriksaan output shaft. Pemeriksaan pada poros keluaran transmisi yang menuju ke kopel atau poros propeller. Pemeriksaan di sini banyak bisa dilakukan secara berkala ya, mulai dari pemeriksaan alur output shaftnya, pemeriksaan run out keolengan, pemeriksaan diameter dudukan gigi. Itu bisa dilakukan di pemeriksaan output shaft. Sebagai contoh, Pak Guru akan memberikan salah satu pemeriksaan run out keolengan pada poros output. Ini gambarnya. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan dial indikator dengan cara diukur keolengannya. Harus tidak boleh lebih dari 0,03, spesifik speknya adalah 0,03 mm. Oke, pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara diputar. Apa yang diputar? Yang diputar adalah alurnya. Oke, alur ini diputar. Nanti ada videonya. Oke, periksa dari kebengkokan dengan dial indikator pada beberapa bagian sepanjang batang, batas 0,03 mm. Oke, ganti output shaft jika alurnya rusak atau giginya rampal, aus atau patah ya. Misalkan dudukan gigi ini sudah rampal, aus, rusak, ganti, harus diganti. Kemudian patah, misalkan pada pertemuan dudukan gigi dengan poros di sini patah, ya wajib diganti. Begitu ya. Oke, videonya bisa dicek di sini. Ya, ini adalah pemeriksaan, contoh pemeriksaan output shaft menggunakan dial indikator run outnya. Bisa dilihat tadi, yaitu dimulai dari angka sekitar 32 ya. Ini hanya bergerak sekitar 2 garis, artinya 0,02 saja ya, tidak boleh lebih dari itu. Berarti ini masih layak pakai, begitu ya. Nah, kalau digoyang-goyang pun bergeraknya hanya sedikit. Ini pemeriksaan yang benar-benar pas. Oke. Next, pemeriksaan keausan atau keretakan yang terjadi pada poros pengimbang atau counter shaft ya. Poros counter gear kan ada porosnya. Itu diperiksa keausannya atau keretakannya di situ. Pemeriksaan gigi mundur dan porosnya. Gigi mundur alurnya kan lurus ya, spur. Kemudian perlu dicek pada porosnya juga, kan ada asnya itu yang pendek ya, seperti itu. Ini contoh gambarnya. Nah, ini bentuk giginya adalah lurus, berbeda dengan gigi percepatan, itu bentuknya helikal. Kalau ini spur lurus. Ini asnya paling pendek untuk semua jenis as atau poros pada transmisi manual. Next, periksa gigi dari keausan dan kerusakan.
apabila gigi aus ini harus diganti. Kemudian apabila as ini sudah bengkok rusak ya diganti, begitu ya. Oke, berikutnya yaitu pemeriksaan synchronizer atau ring synchromess ya. Periksa celah ring synchromess dan gigi, berarti pada gigi 1, 2, 3 maupun 4 diperiksa semuanya. Standarnya 1,2, batasnya 0,8 mm. Ini contohnya ya. Kalian pegang ring synchromess ini, misalkan gigi percepatan 3, kamu tekan ring synchromess terhadap gigi percepatan 3, masukkan sebuah alat ukur yaitu filler gig, cari batas atau standarnya. Misalkan pas, nanti indikatornya adalah tidak terlalu kencang, tidak terlalu longgar, pas ya. Bisa dilihat di videonya nih. Nah, kalau di sini itu filler gig ini itu langsung dimasukkan ya. Tapi kalau menurut Pak Guru yang lebih efektif adalah dengan cara ditekan ring synchromess-nya terhadap gigi percepatannya gitu. Kemudian berikutnya periksa kontrol lever ya, garpu pemindah, yaitu langkah-langkahnya memeriksa jarak pertemuan antara tuas kontrol dan tongkat pengganti atas 0,8. Nah, sama menggunakan filler gig ya. Ini adalah tuas kontrol dan tongkat pengganti, ini pertemuannya dicari batasnya 0,08. Yang kedua, memeriksa celah hub sleeve dengan garpu pemindah. Nanti hub sleeve-nya kamu pasangkan dulu pada garpu pemindah, masukkan filler gig di situ ya, seperti yang pada praktek di kelas 2 sudah Pak Guru ajarkan juga. Nah, ini gambarnya, ini garpu pemindah, ini hub sleeve ya. Kamu masukkan, kemudian ukur menggunakan filler gig. Videonya ya untuk lebih memperjelas. Oke, pemeriksaan garpu pemindah 1 dan 2. Nah, ini kita cek dulu sebelumnya, ulangi ya, kita pause. Nah, kamu tahu ini hub sleeve berapa yang ada giginya bentuknya lurus? Nah, ini adalah hub sleeve 12 yang akan bertemu dengan reverse idle gear, gigi mundur tadi kan bentuknya lurus, berarti spur ketemu spur. Nah, seperti ini. Berikutnya pemeriksaan pada garpu pemindah 3 dan 4. Nah, ini enggak ada giginya, berarti ini tandanya adalah 3 dan 4. Ini filler gignya masukkan pada celah antara garpu pemindah dan hub sleeve 3, 4. Kalian sudah pernah ya di kelas 2 ya. Seperti itu caranya, simple. Berikutnya selesai. Sampai di sini dulu ya, singkat saja di pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya aku adakan kuis untuk mapel PSPTKR pada subbab transmisi manual ya. Kuisnya nanti video, kamu jawabnya di forum ya, bisa Google Form atau Microsoft Form. Demikian pertemuan PJJ pada transmisi manual yang terakhir. Pesan Pak Guru ya, tetap jaga kesehatan, jaga diri, pakai masker, kemudian hindari hal yang tidak perlu keluar ya, kalau keadaan mendesak saja. Seperti itu Pak Guru Hari sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silakan japri ke WA Pak Guru ya. Oke, Pak Guru Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.